Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Razmi selaku Ketua Yayasan Sahabat Batasan Berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala rasulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ma syaa Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Allah wa quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wa taqul ya ulil albab. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra wa jahidu billahi haqqa jihadihi wa astabakum wa ma ja'ala 'alaykum fid-dini min haraj. Millata abikum Ibrahim wa sammakum muslimina min qablu wa fi hadha. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna rabbi zawaliyal arda hatta ra'aitu masyayikhah al-ghariba wa a'tani al-kanzaini al-ahmar wal-abyad wa anna ummati sayablugu mulkuha ma zawaliya bika. Akhir sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahu wa Rasul karim wa nafa'ana dzalika min asy-syakirin. Kira-kira yang harus kita ucapkan pada pagi hari ini di hari Ahad pada subuh tanggal 23 untuk bertepatan tanggal 21 Jumadil Akhir 1443 bertepatan dengan 23 Januari 2022. Kalau tadi kan kita bisa bertemu pada kesempatan majelis taklim kuliah subuh di Masjid Al-Muhajirin. Maka kami bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa hadir dan bertemu dengan saudara sekalian. Semoga pertemuan kita ini berkah bagi kita, bagi keluarga kita dan selamatan kita dunia dan akhirat. Salawat dan salam semoga selalu pada Rasulullah dan kedua kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang diutus dengan kita untuk memenangkan agama Islam atas agama yang lain sebagai fitrah manusia. Ialah Rasulullah SAW yang hadirnya menjadi penyempurna risalah para nabi dan rasul. Perumpamaan beliau hadir di dunia dalam rangkaian peradaban para nabi dan rasul itu diibaratkan oleh beliau sendiri. Masali wa masalil anbiya ka masali rajulin bana bunyanan. Perumpamaan aku dibandingkan dengan nabi dan rasul yang lain adalah seperti seorang laki-laki yang membangun sebuah bangunan, sebuah gedung. Fa'ajmalahu wa ahsana. Lalu dia membaguskan gedung tadi, mempercantik dan membuat indah bangunan tadi. Faja'ala an-nas yatufuna hawla. Sehingga manusia berkeliling melihat dan menyaksikan, terpesona dengan keindahan bangunan tadi. Dan mereka berkata, "Ba'ajmala hadzal bunyan." Betapa indah bangunan ini, betapa indah gedung ini. Illa tilkal bina, kecuali satu lubang batu bata. Kenapa dikosongkan, tidak ditutup sekalian sehingga sempurnalah bangunan tadi? Maka Rasulullah SAW mengatakan, wa ada tilkal bina, akulah satu batu bata yang mengisi kekosongan tadi. Wa ana khatamtul anbiya wal mursalin, dan aku menutup perjalanan para nabi dan rasul. Hadis ini menurut saya merupakan suatu hujan yang sangat telak untuk membungkam Ahmadiyah yang mengklaim Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi sesudah Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang berkata, jamaah kuliah subuh di Masjid Al-Muhajirin kepada Allah. Bapak Ibu yang saya hormati dan semoga Allah, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid beserta jajarannya yang dirahmati Allah, dan juga yang saya hormati para Nini Mama, Seri Pandai, para alim ulama yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin subhanallah, bagaimana kabarnya, sehat pagi hari ini Bapak Ibu? Alhamdulillah. Di luar suasana memang hujan, tapi alhamdulillah tidak mengurangi semangat kita untuk hadir di masjid ini.
Maka saya doakan Bapak Ibu yang hadir dalam sholat berjamaah di masjid ini mendapatkan tiket untuk menikmati puncak kenikmatan surga nanti di akhirat. Apa itu puncak kenikmatan surga Bapak Ibu? Melihat wajah Allah tanpa hijab. Rasulullah SAW mengatakan di bulan purnama ketika berjalan bersama para sahabat, Rasulullah SAW menyaksikan bulan yang begitu indah. Dalam perjalanan, dalam tunggangan beliau menyaksikan bulan terus ke atas. Para sahabat heran, kok lama sekali Rasulullah menatap bulan. Rupanya Rasulullah sedang membayangkan bagaimana momen nanti melihat wajah Allah tanpa hijab. Ya. Para sahabat heran, kok Rasulullah lama menatap bulan sambil tersenyum. Ada apa ini? Ya, kalau ada dulu sumbang saat itu mungkin ada celoteh andai bulan bisa ngomong gitu. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, lima tabassam? Kenapa anda tersenyum ya Rasulullah? Ada apa dengan bulan? Maka Rasulullah SAW mengatakan, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Sungguh kalian akan melihat wajah Tuhan kalian sendiri, ya'inan bi'ayunikum, langsung dengan mata kepala kalian sendiri. La tudammuna fi ru'yatihi. Kalian tidak akan merasa lelah, bahkan kalian akan merasa nikmat melihat wajah Allah tanpa hijab. Wa man yurid an yattaqi rabbahu biduni hijab falyahfaz hadha as-salah wa hadhihi as-salah. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah tanpa hijab, maka jagalah salat subuh berjamaah. Bapak Ibu, melihat wajah Allah adalah puncak kenikmatan surga, mengalahkan semua kenikmatan yang ada dan hidangan di dalam surga. Ahli surga Firdaus akan melihat wajah Allah setiap saat. Kapanpun dia mau, dia bisa bertemu dengan Allah langsung. Seperti apa Allah yang sesungguhnya, itu akan terjadi. Adapun ahli surga paling rendah, Baitul Ma'mur, itu melihat wajah Allah setiap pagi dan petang. Dan kaum wanita yang salehah, yang istiqomah menjaga khumur atau niqabnya atau cadarnya, Allah datang menghampirinya setiap saat. Allahu Akbar. Bapak Ibu, maka istiqomah menjalankan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Muhajirin. Bapak Ibu yang berkata subhanahu wa ta'ala, saya Rahmat Baikuning, hadir dari Bandung, Jawa Barat. Dan alhamdulillah Bapak TKM kita sudah salah satu pengurus TKM kita dengan kemampuan masjid kita pernah tinggal di Bandung ya. Dia kenal pada guru kami, Ustaz Atian Ali dari HCMA. Kami aktif di Anas Aliansi Nasional Anti Syiah, Bapak Ibu. Karena di Bandung ini ada beda Syiahnya, Bapak Ibu. Ada pendiri Syiahnya dan alhamdulillah sudah meninggal dunia. Kami di Bandung meyakini Syiah bukan Islam. Ya, dan saya sendiri sudah berdebat dengan salah seorang ulama Syiah di Bandung, Jawa Barat. Mereka menolak Quran yang saya bawa. Mereka menolak hadis yang kita amalkan, bahkan mereka menolak untuk sama menyembah Tuhan yang sama dengan kita. Maka mau disebut Islam bagaimana? Tuhan kita dengan Syiah beda berbeda. Ya, Habib Kribo itu bangga dengan Syiah. Hati-hati Bapak, dia Syiah. Dan Syiah bukan Islam. Maka mereka benci sama Arab, termasuk benci sama Islamnya. Kenapa demikian? Salah satu petinggi Syiah bernama tanda petik Ayatullah. Saya tidak berkenan menyebut Ayatullah sebetulnya, tapi dia diklaim sebagai Ayatullah. Yang bergelar Ayatullah itu cuma satu, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kiainya para sahabat. Ayatullah Al-Barawi dia mengatakan, Inna ilahana ilahul ladzi anzala kitabahu ila Ali bin Abi Thalib. Sesungguhnya Tuhan kita adalah Tuhan yang menurunkan wahyunya kepada Ali bin Abi Thalib. Wa ilahul ladzi anzala kitabahu ila Muhammad bin Abdullah laisa ibadah. Dan Tuhan yang menurunkan wahyunya kepada Muhammad bin Abdullah bukan Tuhan kita. Tuhan aja beda. Mau disebut Islam bagaimana? Tuhannya beda, Qurannya beda, hadisnya beda, nabinya pun beda. Kemudian wudunya beda, azannya beda, sholatnya beda, syahadatnya beda, hajinya beda. Mau disebut Islam gimana? Semua data Syiah yang kami yakini, saya simpan di laptop saya dalam bentuk video ataupun doktrin ideologi mereka. Nah, di Kota Bandung kami bergerak berhadapan dengan mereka.
setiap kajian mereka menghina para sahabat, menistakan sahabat Rasulullah, termasuk Siti Aisyah. Ya, saya rekam petinggi Syiah dari Iran yang ceramah, dalam ceramahnya 7 kali dia menghina dan melaknat Siti Aisyah. Apa itu? Ini kepada Bandung. Maka kami bergabung dalam Aliansi Nasional Anti Syiah yang kami sempat menyampaikan ini kepada Ketua Majelis Ulama Indonesia. Saat itu Kiai Haji Ma'ruf Amin, wakil presiden kita Indonesia, menjadi wasekjen MUI. Saya sendiri yang bertanya pada Pak Ma'ruf Amin, Pak Kiai, mana jawabannya Pak Kiai? Kami sudah menyampaikan 2 tahun sebuah dokumen bahayanya gerakan Syiah komunis liberal di Indonesia dan peta geopolitik Indonesia ke depan jika mereka tidak diatasi dengan cepat. Dan hari ini terjadi, itu yang kami khawatirkan. Indolensi yang terjadi. Saya tidak mendapatkan jawaban. Jawabannya baru saya tahu setelah beliau dilantik menjadi wakil presiden. Ulama naik menjadi wakil presiden. Jamaah, woi jamaah, tegang sekali kayaknya. Bapak-Ibu Allah, maka saya pribadi bergabung dengan tim Sahabat Atas dan Peduli, satu NGO sosial kemanusiaan, non-government organization yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan. Pilot project kita memang Palestina, tapi kita lupa dengan saudara-saudara kita. Di Maluku kita membantu para dai yang mendakwahkan Islam di wilayah-wilayah yang tidak mengenal Islam, animisme. Alhamdulillah, dulu dakwah di sana sampai hari ini tetap ancamannya nyawa. Karena ketika kita berdakwah di sana, kita berhadapan dengan orang yang membawa pedang. Kalau dia tidak suka, kita disambar dengan pedang mereka. Alhamdulillah Ustaz Mujahid, beliau berdakwah di sana. Dulu tidak ada orang Islam, sekarang sudah 1000 lebih orang Islam. Alhamdulillah kita kirimkan beberapa bantuan mukena, kemudian juga ikro karena mereka harus baca Quran. Juga kita bawakan beberapa buku-buku keislaman berkaitan Ustaz Mujahid, beliau berjuang untuk membantu ini para kepala semuanya. Dan ini kepala suku. Ketika kepala sukunya masuk Islam, maka rakyatnya masuk Islam. Itulah yang membuat sekali masuk Islam bisa 100 orang, 200 orang. Itu yang buat. Sampai betulnya pilot project kita tadi sudah disampaikan, bisa membantu anak-anak yatim untuk menjadi para penghafal Quran. Bersama Syekh kami, guru kami, Syekh Abu Bayan, dia membantu kami di desa untuk menuntaskan program kami, melahirkan para penghafal Quran. Kenapa harus penghafal Quran Bapak Ibu? Mereka yang membuat kami bangga menjadi Muslim Indonesia. Ya, 2016 kami ada tugas ke sana, kami bertemu dengan sebuah yayasan, sebuah NGO juga di Palestina, dengan Mr. Seiman kami semua. Kami ada satu program untuk pembelajaran peradaban para nabi dan rasul bersama beliau. Saat itu kami mendengar ada 5 anak penghafal Quran, anak-anak yatim penghafal Quran, usia 13, 14, 15 tahun. Mereka bermimpi. Mimpi mereka sama. Ini di bulan Ramadan 2015, 1435 Hijriah. Mereka tinggal di rumah yang berbeda, tapi mereka mimpi yang sama. Semuanya nyaris sama mimpinya. Mereka menangis, kita menangis mendengarnya Bapak. Atainya Nabi Muhammad SAW fi mana min al-laylatil bariyah. Tadi malam Rasulullah hadir dalam mimpi kami. Dan kepada kami beliau bersabda, ya ahla Syam, ya ahla al-Ghazal, innal ladina sayuharrirukum min zulmil yahud wa yu'aduna al-Quds ila bihamikum ikhwatukumul muslimun al-Indonesia. Rasulullah SAW menyebutkan Indonesia akan membebaskan Palestina dan Mesir langsung di dalam mimpi para penghafal Quran. Mimpi bertemu Rasulullah adalah karamah, apalagi para penghafal Quran, dan itu isyarat Bapak. Yakin Bapak Ibu kita akan memerdekakan Palestina? Ya, yang yakin sedikit, yang jauh sedikit ya. Bapak Ibu yakin kita akan memerdekakan Palestina? Yakin Al-Aqsa akan kita rebut kembali?
maka harus ada langkah konkret Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar konsep dan keyakinan klaim, tetapi harus ada langkah konkret. Kami tinggalkan pekerjaan kami tinggalkan rumah kami. Dalam sebulan sampai 20 hari kami bersama-sama Atasan Peduli mensosialisasikan ini Bapak sekalian. Baik Bapak Ibu yang berkata itu barangkali. Kemudian bersama kami ada tim muamalah, ada Ustaz Ari dan Ustaz Wali. Mereka sudah menggelar meja, sudah dapat izin soal dari DKM. Mereka membawa beberapa souvenir yang barangkali Bapak Ibu butuhkan. Ada minyak kasturi. Alhamdulillah 3 tahun kebelakang saya baru mendapatkan keterangan bahwa ternyata Rasulullah paling suka dengan beberapa minyak yang harumnya khas. Salah satunya adalah minyak wangi kasturi. Bapak Ibu yang menggunakan ini, Rasulullah biasa menggunakan minyak kasturi di waktu sholat 5 waktu, sholat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha. Ya, ini sunnah ya. Dan Bapak Ibu, salah satu keutamaan Rasulullah, setan tidak suka mendekat kepada Rasulullah selain keutamaan kemuliaan beliau adalah karena Rasulullah selalu menggunakan minyak ini. Dan setan tidak suka, jin tidak suka dengan minyak wangi kasturi. Saya pernah ada seseorang yang kesurupan, ada setan dalam tubuhnya, ketahuan ketika saya mendekat, saya menggunakan minyak wangi, dia kesurupan. Hanya dibukakan saja, jinnya pergi. Itu testimoninya. Bapak Ibu membutuhkan silakan di depan Anda. Dan juga saya membawa oleh-oleh dari Ustaz Donian ya, dari Riau Pekanbaru. Ini madu terbaik di Indonesia. Saya yakin Bapak Ibu suka madu ya, terutama bapak-bapak. Pak suka madu Pak? Suka yang tua apa yang muda Pak? Madinya Pak. Ibu-ibu suka madu Bu? Suka madu Bu? Suka. Kalau di madu suka Bu? Nah, ini nggak pakai di Bu, cuma madu aja Bu. Rasulullah mengatakan asyifa fi thalathah, berobat itu ada pada 3 cara. Syurbul asal, meminum madu, wabil hizabah, dengan dibekam, wabil kayah, dan dengan besi panas. Wa ana anhaakum bil kayah, aku melarang kalian dengan besi panas. Ada besi dipanaskan lalu ditempelkan pada kanker yang ada dalam payudara misalnya. Nah Rasulullah melarang. Berarti tidak ada sunnah. Bapak Ibu sekalian membeli produk itu, ada peci dan sebagainya, seperti jubah saya juga, ada kaos-kaos Islami. Jika Bapak Ibu membeli produk itu, berarti Bapak Ibu berdonasi untuk Palestina. Ya, karena keuntungannya insya Allah ada sekian persen untuk donasi Palestina. Bapak Ibu mengatakan, baik Bapak Ibu yang Allah, kembali pada materi kita, selesai merangkul iklannya. Bukan berdagang di masjid, tidak, kita di luar masjid. Bapak Ibu sekalian, maka Allah SWT. Kita berdiskusi saja di sini, Bapak sekalian. Kita tanya jawab, Bapak Ibu. Boleh saya bertanya, Bapak Ibu? Menurut apa yang kita tahu, kapan Islam datang ke Indonesia, Bapak Ibu? Jamaah, kemana nih hening sekali? Ada banyak teori Islam datang ke Indonesia. Selama ini yang dipropagandakan media dan sejarah dalam proses pendidikan sekolah di kampus, Islam sampai ke Indonesia dibawa oleh para pedagang mujarab pada abad ke-11 atau abad ke-12. Ya. Diklaim berdasarkan peninggalan di Samudra Pasai, ya, Kutai Kartanegara dan sebagainya. Saya berteori kalau Nabi Adam itu sudah meninggalkan jejak kakinya di tanah Indonesia. Bapak Ibu pernah mendengar Tapak Tuan? Tapak Tuan, ada perbatasan Aceh dengan Sumatera Utara. Ada 2 telapak kaki berukuran besar. Itu saya yakin telapak kaki Nabi Adam. Nabi Adam diturunkan Allah dari surga di makanin a'la fawqal ardi, di tempat tertinggi di muka bumi. Sampai hari ini tempat tertinggi di muka bumi Himalaya. Jika ada bencana besar, nanti Afrika yang akan naik, semenanjung Afrika dan Himalaya akan naik. Itu ketika ada bencana besar di dunia yang membuat teknologi hilang. Menurut perakilan para ahli. Kemudian di sana ada makam Syekh Mahmud. Itu ternyata sahabat Rasulullah SAW. Yang waktu itu naik tangga sampai ada yang bilang berapa sekian ratus, ternyata hitungannya beda. Nah di sana ada makam sahabat Rasulullah ternyata Syekh Mahmud. Bapak yang bakal semua saya sempat mendapatkan kiriman data dari salah seorang pakar sejarah lewat mailing list. Dari situ muncul teori
kalau sejak zaman Nabi Ibrahim Islam sudah sampai ke Indonesia? Percaya tidak Bapak Ibu? Bu, Nabi Ibrahim istrinya berapa Bu? Ibu istrinya yang keberapa? Cukup satu aja Pak ya? Ya, Pak, Bapak cukup setia satu Pak ya? Satu di Padang, satu di Bandung, satu di Medan, satu di Aceh. Bu, Nabi Ibrahim istrinya, Pak, ada yang bilang dua. Selama ini riwayat yang mutabar, Nabi Ibrahim istrinya dua, Siti Sarah dan Siti Hajar. Istri pertama Siti Sarah. Siti Sarah berasal dari Irak Selatan. Allah perintahkan Nabi Ibrahim hijrah dari Irak, Selatan ke Babylon, dari Babylon ke Haran, Suriah, perbatasan Suriah dan Irak, lalu ke Al-Khalil Hebron bersama keponakan Nabi Ibrahim, Nabi Lut alaihissalam, anak Haran, adik Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, Siti Sarah, dan Nabi Lut meninggalkan ayah Nabi Ibrahim, Tarikh bin Nahur di Haran karena meninggal dunia di usia 240 di Haran. Siti Aminah ibunda Nabi Ibrahim tinggal di sana. Nah, Siti Sarah, Nabi Ibrahim dan Nabi Lut keponakan Nabi Ibrahim pergi ke Al-Khalil Hebron. Di Al-Khalil Hebron, Palestina, Nabi Ibrahim tinggal. Allah mengutus Nabi Lut untuk dakwah ke Sodom dan Gomora, sebuah wilayah yang bernama Gorzahor, ibu kotanya Sodom dan Gomora. Mereka pelaku LGBT, homoseksual dan lesbian. Maka Nabi Lut diutus ke sana. Nabi Ibrahim diperintahkan ke Mesir menyelamatkan Siti Hajar, anak atau putri seorang raja Mesir yang telah digulingkan. Maka kemudian pergi ke sana, Siti Sarah dan Nabi Ibrahim kemudian membawa Siti Hajar ke Al-Khalil Hebron, ditikahlah Siti Hajar. Dari Siti Hajar melahirkan Nabi Ismail. Cemburu Siti Sarah. Melihat dalam pandangan Siti Sarah, Nabi Ibrahim tumpah kasih sayangnya kepada Siti Hajar dan Nabi Ismail. Lama tidak punya anak, lahir Nabi Ismail dan Siti Hajar. Melihat kasih sayang tumpah pada mereka, cemburu Siti Sarah. Mentang-mentang sudah ngasih anak, lupa sama yang tua. Siti Sarah. Maka Allah perintahkan Nabi Ibrahim membawa Siti Hajar dan Nabi Ismail ke tanah suci Mekah. Saat itulah terbentuk masyarakat Mekah bersama suku Jurhum. Meninggal Siti Sarah dan Siti Hajar, ada satu riwayat dalam Israiliyah, Nabi Ibrahim menikah kembali dengan istri yang ketiga. Kuntura binti Yuqtan al-Kan'aniyah. Namanya Kuntura binti Yuqtan al-Kan'aniyah. Nama asli beliau ketika saya buka sejarah, saya baca sejarahnya, ternyata nama aslinya Siti Kentura. Kira-kira dari mana Bapak Ibu? Dari Pulau Jawa. Lah kita ini barangkali berarti kita keturunan Nabi Ibrahim, istri yang ketiga. Ada yang ketiga, ya. Ibu istri yang keberapa? Yang ke satu, cukup satu. Bapak Ibu yang tidak itu teori yang sempat saya catat. Yang kedua, di zaman Fir'aun, Ramses II, dia menjadi penguasa Mesir yang mempertuhankan diri. Ketika Ramses masih hidup, dia adalah orang cerdas Bapak Ibu. Dia adalah orang yang cukup luar biasa cerdasnya. Nah, salah satu kecerdasan dia adalah mampu, dia adalah seorang dokter, profesor dokter kalau mungkin sekarang, dan layak mendapatkan hadiah Nobel. Dia adalah orang yang pertama melakukan mumisasi terhadap raja-raja Mesir. Maka yang bagus berwata'ala, salah satu cara dia memumikan adalah dia memasukkan satu alat kepalanya dari belakang sini, maka semua isi kepala kecuali mata disedot dengan alat itu. Kemudian dimasukkan satu senyawa larutan dari ramuan beliau. Dia membuat salah satu zat yang paling dibutuhkan dan berpengaruh pada proses mumisasi adalah kamper barus. Kamper barus disebut kamper barus karena kapur barus karena kapur ini berasal dari barus. Barus itu di Tapanuli, Sumatera. Sejak zaman Fir'aun, Indonesia sudah terkenal mengekspor kapur barus ke Mesir untuk memumikan jasad para Fir'aun.
Ini salah satu kunjungan kami bersama jamaah ke Mesir waktu itu. Kita bawa mereka, kita perkenalkan mereka pada sejarah Islam di negara Mesir. Coba mereka ambil kita ke Museum Fir'aun. Nah, ini salah satu kunjungan kami ke museum itu waktu itu. Di bagian dalam dari Museum Fir'aun, sana ada beberapa penguasa Mesir yang ada dibuka sarkofagusnya, ada yang tertutup. Yang berdampingan adalah suami istri. Kalau yang coklat berarti laki-laki, yang hitam itu berarti perempuan. Ada sejarah mereka. Ya. Ini yang laki-laki dan itu istrinya, artinya. Itu yang sudah dibuka, ini perempuan berarti istrinya. Warnanya hitam, ini sudah dibuka. Ada banyak pelancong dari seluruh dunia, diantaranya dari China pun banyak, dari Meksiko juga ada yang sudah dibuka. Dan kita bisa memasuki sebuah ruangan di mana ada Ramses II, Allah abadikan. Cuma dia yang tidak dimumikan, Allah yang langsung memumikannya. Allah jaga maksud. Ibu baik mata Allah. Bagaimana waktu sekolah mereka tadi? Jadi Indonesia sudah terkenal di zaman Firaun mengekspor kamper barus. Barus itu nama tempat di Tapanuli. Nah sekarang Islam, di situlah Islam pernah berjaya. Bapak Ibu. Kemudian Rasulullah ternyata telah mengutus para sahabat dakwah di kota Barus. Sa'ad bin Abi Waqqas pernah lama tinggal di kota Barus. Al-Husain, cucu Rasulullah SAW. Ketika beliau dikepung di Karbala, dia dihalau oleh pasukan Yazid bin Muawiyah bernama sudah biar pulang. Lanjut Bapak Ibu, masih banyak. Jemaah boleh lanjut ya. Baik. Umar bin Sa'ad, seorang panglima komandan yang diutus oleh Yazid bin Muawiyah untuk menghalau pasukan kafilahnya Husain. Bersama keluarga Rasulullah paling besar, sebagian besar keluarga Rasulullah ikut saja. Ada yang tidak ikut dan tinggal di Madinah, di Mekah. Seperti dari keluarga Rasulullah SAW, dari paman beliau Abu Thalib. Bapak Ibu rahmati Allah, tanggal 8 dihalau ke Karbala, hari Rabu, 8 Muharram 61 Hijriah. Tanggal 9 dikepung. Tanggal 10 hari Jumat dibantai habis. Tidak kurang dari 34 tusukan pedang ada pada tubuh Al-Husain. Tidak kurang dari 37 sabetan pedang ada pada tubuh beliau. Sebelum beliau syahid dan gugur, beliau sempat berpesan kepada pasukannya, kalau aku terkepung dan tidak selamat, tolong selamatkan anakku ini ke tempat yang tidak terjangkau oleh pasukan Yazid bin Muawiyah. Bapak Ibu, cicit Rasulullah dibawanya kemana? Ke kota Barus. Jadi banyak Habib keturunan Rasulullah di Indonesia karena Indonesia ada jejak keluarga Rasulullah SAW. Ini waktu yang dibuat Allah. Maka nama-nama pulau di Indonesia nama-nama Islam. Sumatera itu bahasa Arab Shamatira. Shamatira artinya mahkota, jadi Sumatera. Orang Arab menyebutnya Sumatera itu Shamatira. Sumatera artinya mahkota. Pulau Jawa Al-Jawu itu dataran tinggi pegunungan yang dingin, itu Al-Jawu. Makassar tempat yang terpecah-pecah. Makassar dari kasar yukasiru Makassar. Maluku dulu namanya Jaziratul Muluk, raja-raja Arab, raja-raja Islam yang dakwah di Indonesia. Mereka beristirahat di Indonesia Timur. Di satu jazirah yang banyak pulau, maka ada di sana banyak kerajaan. Itu dulu namanya Jaziratul Muluk. Datang Portugis, diganti namanya jadi Maluku. Papua Nugini dulu namanya Biladun Nurul Islami. Banyak ulama yang berdakwah di sana. Tidak satu pun jejak mereka tersisa ketika Portugis dan Belanda datang. Diganti Biladun Nurul Islami menjadi Papua Nugini. Bapak Ibu, Indonesia memang dulu daerah Islam tertuanya. Zulkarnain, pemimpin Mesir setelah Ramses tenggelam,
Dia adalah satu-satunya Fir'aun yang Allah angkat menjadi Nabi dan Rasul. Beliau beriman kepada Allah dengan dakwah Nabi Musa bersama Siti Aisyah, ibu angkatnya Nabi Musa, beriman kedua-duanya kepada Nabi Isa. Saya yakin laki-laki yang Allah sebutkan dalam Quran surat Ghafir, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala ar-rajulu alladhi yaktubu imanahu min ali fir'aun." Dan berkatalah seorang laki-laki yang menyembunyikan imannya dari keluarga Fir'aun, "Kenapa kalian membunuh orang yang menyuruh kalian untuk menyembah Allah? Jika dia benar, maka kalian mendapatkan pahala. Jika dia berdusta, baginya lah azab yang pedih akan ditimpakan." Laki-laki itu saya yakin adalah Zulkarnain. Dia bernama asli Amenhotep, yang kemudian oleh Hollywood digambarkan sebagai Imhotep, musuhnya Brendan Fraser kayak dalam film The Mummy. Padahal beliau adalah seorang Nabi dan Rasul Allah. Saya ini. Beliau ini Bapak Allah berganti nama setelah beriman dan diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Beliau berganti nama menjadi Akhnatan. Akhna artinya Tuhan, Ton artinya Allah. Sayang sekali sejarahnya banyak dirubah oleh para ahli arkeologis di dunia. Beliau adalah Nabi dan Rasul Allah. Beliau disebut Zulkarnain. Stylish raja-raja Mesir itu rambutnya botak, kepalanya botak, tapi ada rambut yang dikepang, yang dikepak. Nah itu seperti tanduk. Tanduk bahasa Arabnya kornun. Beliau punya dua kepang kepala rambut di kanan dan di kiri, maka disebut Zulkarnain yang punya dua tanduk. Beliau ini pernah berdakwah dari barat negeri matahari terbenam sampai negeri matahari timur. Profesor Dr. Hamzah bin Hamzah, Syekh Habib bin Hamzah Abu Ziyad mengatakan, beliau melakukan penelitian, beliau meyakini negeri matahari terbit adalah Maldives, negeri matahari terbenam adalah Maldives yang terdapat lumpur hitam, negeri matahari terbit adalah Kiribati. Kalau ditarik garis lurus itu akan melalui Indonesia. Jadi Zulkarnain ini pernah mendakwahkan Islam di Indonesia. Kalau memang Indonesia dijajah 350 tahun oleh Belanda, harusnya peradaban Belanda itu berulang akar di Indonesia. Paling tidak saya ceramah pakai bahasa Belanda. Betul Bapak Ibu? Maka saya tidak yakin Indonesia dijajah Belanda 350 tahun. Yakin Bapak Ibu? Saya tidak yakin. Harusnya kita beragama Protestan. Harusnya peninggalan Belanda banyak dalam budaya kita. Tapi ada tidak Bapak Ibu? Yang saya lihat di sini budaya Minang malah yang muncul, bukan budaya Belanda. Jamaah, jamaah, yakin Bapak Ibu? Baik Bapak Ibu berkata, itulah Indonesia. Bapak Ibu berkata, dan saya sempat merenung Bapak Ibu, apakah betul Indonesia sudah merdeka? Bapak Ibu berkata Allah. Kenapa Belanda menjajah Indonesia dan banyak negara-negara menjajah Indonesia? Karena Indonesia negara paling kaya di dunia. Saya yakin Indonesia negara paling kaya di dunia. Tidak ada negara sekaya Indonesia. Kenapa saya katakan demikian? Indonesia punya 7 sumber daya alam sekaligus, Bapak. Punya 7 kekayaan sekaligus yang tidak dimiliki. Negara lain punya, tapi tidak 7 sekaligus. Indonesia punya 7 sumber kekayaan negara. Yang pertama, kita punya tambang emas terbaik di dunia. Blok Halmahera adalah tambang emas terbesar di dunia, di Indonesia, dan terbaik di dunia. Namun bayangkan, hari ini dipegang oleh seorang pejabat di tanah air kita. Berapa keuntungannya dia dari emas ini, Bapak Ibu? Ya, beliau kayak menteri segala urusan. Menteri segala urusan. Yang hebat, petoknya bisa mengalahkan keputusan presiden. Hebat menteri yang satu ini. Nah, dia yang memegang Blok Halmahera. Di bawah Blok Halmahera ada privat beroperasi pada tahun 1967, MOU di zaman Soekarno, namun di ACC di zaman Soeharto oleh Pak Presiden Soeharto. Bapak Ibu, ada sebuah lembaga survei The Mining International melakukan audit penghasilan Freeport 1 tahun. Tahun 2007 saja penghasilan Freeport 6.255 miliar dolar, kursnya dolar. Setahun Bapak Ibu 6.255 miliar. Kalau dirupiahkan, andai kan rupiah saat itu
10.000 saja 62.550 triliun. Lunas kita hutan luar negeri kita masih banyak sisanya, hanya 6.000 kan, 6.000 triliun. Ada sisa banyak Bapak Ibu, masih 50 sekian, 50 masih 54 atau 56 sisanya, 56.000 baru 1 tahun. Maka apabila semua emas yang ada di Freeport ini ya, yang dikumpulkan, yang diproduksi sejak 1907 dikumpulkan bagi rakyat Indonesia, semuanya dikumpulkan, ditambah emas yang belum dieksplorasi plus uranium yang ternyata ditemukan ada di bawah emas di Freeport. Itulah kenapa dilakukan kembali revitalisasi Freeport ini, saham Freeport, di waktu Indonesia sedang akan menilai kembali ya status hukum dari Ustaz Abu Bakar Ba'asyir. Ketika ada tragedi Sarinah, itu kamuflase karena ada proyek tertentu untuk Freeport. Andaikan semua emas itu dikumpulkan, plus emas yang belum dieksplorasi, ditambah uranium yang 100 kali lebih mahal dari emas dikumpulkan, lalu diberdayakan sebagaimana Undang-Undang Dasar 45, Pasal 33. Kekayaan alam dikuasai oleh negara, oleh pemerintah, dan dikelola untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Dikumpulkan, dibagi rata untuk rakyat Indonesia. Per kakak bisa dapat 2,7 ton emas. Per kakak 2,7 ton emas, Bapak Ibu. Mau disimpan di mana? Jamaah, 2,7 ton emas mau disimpan di mana? Bu, punya berapa kilo emas di rumah, Bu? Saya mohon maaf Bapak Ibu, saya nggak sombong Bapak Ibu ya. Saya punya 146 kg emas di rumah Bapak Ibu. Ada Mas Ali, ada Mas Raihan, ada Mas Roki, ada Mas Safi. Kalau bicara emas, kalau bicara emas kita sudah kaya. Kedua, kita punya cadangan gas alam terbesar di dunia. Ada 2 deretan gunung Merapi di dunia, ada Mediterania, ada Kaukasus. Ujungnya di Indonesia Timur. 40% geotermal bumi, panas bumi kita ada di Indonesia. 40% panas bumi ya, ada di Indonesia. Andaikan gunung Merapi semua di Indonesia meletus bersamaan, goncang dunia bumi. Pertanyaannya, siapa yang menikmati gas alam ini, panas bumi ini? Saya alhamdulillah pernah diundang bersama sahabat kami, sahabat atasan peduli. Kita ceramah di Bukit Asam, PT Bukit Asam di Masjid Raya. Kita penghasil batu bara terbesar, kedua setelah Meksiko, tapi eksportir terbesar pertama. Kami makan sempat di samping rel kereta api, itu sekali dibawa ada 100 gerbong, Pak. Sekali dibawa batu bara 100 gerbong. Sehari berapa kali melintas itu? Kayaknya kita dengan batu bara. Siapa yang menikmati kekayaan batu bara? Seorang perempuan yang namanya triliunan penghasilan dia sebulan. Kemana larinya kekayaan bangsa ini? Yang keempat, kita punya tanah subur Bapak Ibu. Saking suburnya, ada sebatang pohon singkong kita tancapkan, kita tinggalkan, tumbuh tidak? Tumbuh. Ini suburnya tanah kita. Yang kelima Bapak Ibu sekalian, kita adalah negara kepulauan dengan lautan terluas. Saking luasnya laut kita dijuluki the largest asset global, negara dengan laut terluas dunia. Betul. Pertanyaannya, siapa yang menikmati kekayaan maritim? Jangan lupa, Menteri Kekayaan Maritim. Investasi dan yang keenam Bapak Ibu, kita punya hutan tropis luas Bapak Ibu. Bahkan sumbangsi oksigen bersih dunia, bumi Indonesia paling banyak, sehingga kita dijuluki paru-paru dunia. Yang ketujuh Bapak Ibu, karena kita negara kepulauan, kita punya destinasi wisata yang luar biasa. Devisa negara dari sektor wisata saya berapa? Pertanyaan saya, ada yang lebih kaya dari Indonesia? Tidak ada. Jadi lebih kaya mana Indonesia dengan Brunei? Indonesia Pak, lebih kaya dari kita. Pertanyaan berikutnya, makmur mana Indonesia dengan Brunei? Sejahtera mana Indonesia dengan Brunei? Bapak Ibu, selama 3 dekade di bawah kepemimpinan Hasan al-Bolkiah, rakyat Brunei 100% di atas garis kecukupan. Ada garis kemiskinan, 62% rakyat Indonesia di bawah garis kemiskinan. Negaranya kaya, rakyatnya miskin.
Bertanya saya pada Bapak Presiden, apakah betul kita sudah merdeka Bapak ini? Jamaah, woi jamaah, kok takut jawab jamaah? Masih dinas ya? Bapak Ibu ya sudah bertanya, betul kan Indonesia sudah merdeka? Saya tidak yakin Indonesia sudah merdeka. Bukan kemerdekaan formal, tapi didesain. Kami bangsa Indonesia yang ingin menyatakan kemerdekaan, silakan. Pertanyaannya adalah, apakah pihak-pihak yang selama ini mengeluh hubungan dengan Indonesia, kita menerima itu secara sukarela? You boleh merdeka, tapi you miskin. Saya punya kita, saya pun bodoh, tapi jangan khawatir, saya punya uang. Sekolahkan rakyatmu, bikin pembangunan, saya kasih utang. Pihak kolonial tidak rela Indonesia. Maka tidak berjuang membanjir dengan demokrasi. Kita selama ini tidak tahu persis sampai terjadi di koloni itu. Kita sekali adalah kita langsung ternyata pengatur kedaulatan industri masyarakat itu terjadi. Pengatur kedaulatan industri masyarakat itu terjadi. Satu adalah kalau kita mempertahankan perusahaan-perusahaan asing yang ada. Kedua, kita harus mematuhi IMF dalam mulai. Yang ketiga, Indonesia harus bersedia menerima warisan hutang dari Indonesia. Penjajah yang hutang, yang menjajah yang dulu. Negara ini atau bangsa ini lahir dari kolonialisme. Akhirnya pasal kalimat sudah masuk sebelum kita nanti mereka tidak mau pergi. Jadi pemerintah itu publik adalah agung mengambil hutang menerima, menghadirkan hutang itu melalui APBN. Lalu bagaimana kami membayar hutang kami kalau begitu? Karena itu tidak boleh kita rakyat pada biaya kalian. Namun kedaulatan industri masyarakat tanggal 23 Agustus. Bapak Ibu Menteri Saudara, ini adalah salah satu informasi penting kenapa terjadi G30 SPKI. Bapak Ibu, kenapa terjadi pembantian para jenderal? Ini alasannya Bapak. Dan itu kita lihat angkanya Bapak Ibu. Ingat, kemarin kita Nekolin itu dan saya tidak lagi hanya membatalkan Inggris, kemudian sekarang menerbitkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 65 tanggal 23 Agustus. Di sini apa? Mengakhiri kalau butuh keterlibatan perusahaan nanti. Saya tanya sudah ya. Saya tertarik dengan tanggal. Oh, Undang-Undang kedua tanggal 23 Agustus nanti. Ya. Lalu ada peristiwa besar terjadi 30 September. Hanya dalam 25 minggu. Ada hubungan nggak antara Undang-Undang Nomor 16 dengan stop? Kalau ada presiden, ada perdana menteri yang tidak lulus, serta panggil out. Kita belajar kalau saya, maka Allah SWT. Iya. Jamaah. Dengan berganti juga. Masih ada waktu Bapak Ibu? Boleh saya lanjut Bapak Ibu? Ini hari Ahad libur ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang dipanggil selawatan itu serius ya. Jadi saya masih bertanya, betulkah kita sudah merdeka? Gak mungkin Belanda melepaskan Indonesia yang kaya demikian. Mereka butuh dana untuk membangun kota Amsterdam, untuk menimbun laut dengan tanah. Biayanya besar Bapak Ibu. Dan Belanda punya banyak hutang untuk membangun Amsterdam. Mereka berhutang, kita yang membayar hutangnya. Sampai sekarang ada seorang anak lahir, dia sudah mengantongi hutang negara 8 juta per jiwa. Orang baru lahir sudah punya hutang Bapak Ibu. Dengan apa? Dengan pajak dari apa yang kita konsumsi dan kita pakai dari fasilitas negara. Kita kaya, tapi kita masih dijajah. Ketika Belanda hengkang dari Indonesia, 2 jejaknya masih ada di Indonesia sampai hari ini Bapak Ibu.
Ini yang saya pertanyakan, apakah betul kita sudah merdeka? Dua jejak VOC masih ada di Indonesia ketika dihadirkan dari Indonesia. Pertama, ada Freemasonry. Freemasonry ini bahasa mereka, bahasa Belanda. Bahasa Inggrisnya Freemasonry. Siapa mereka? Filosofi sederhananya Freemasonry. Dulu mereka dijajah Firaun Mesir menjadi tukang batu dengan kerja memusa. Tukang batu itu sebutannya gelarnya mason. Mereka diperbudak bertahun-tahun, berabad-abad menjadi tukang batu, membangun Mesir untuk Firaun. Secara paksa didedikasikan untuk penjajah mereka, Firaun. Ketika Firaun tenggelam, mereka merdeka. Tapi mereka tidak akan melupakan posisi mereka, sejarah mereka diperbudak sebagai tukang batu. Mereka tetap penyadar sebagai tukang batu, mason, tapi tukang batu yang merdeka, tidak dijajah. Merdeka bahasa Inggrisnya Freemasonry, itu merdeka. Ketika Belanda hengkang dari Indonesia, masih ada jejaknya di tanah air kita. Freemasonry. Mereka lah yang berupaya merongrong perjuangan para pahlawan umat Islam Indonesia untuk memerdekakan NKRI dari Belanda. Sayang sekali, tokoh-tokoh mereka malah justru jadi pahlawan nasional, dan nama-nama mereka ada di seluruh Indonesia di jalan-jalan protokol. Salah satu dari pahlawan yang ada adalah agen Freemasonry. Jamaah, silakan buka sejarahnya. Salah satu yang paham tentang ini adalah kakeknya Bapak Anies Baswedan, A.R. Baswedan. Kenapa Anies Baswedan dijegal? Kartu as mereka yang mengaku paling Indonesia ada pada beliau. Tidak bisa beliau dijegal, pindah saja ibu kotanya, jangan di Jakarta. Jamaah, kemudian jamaah hujan di luar ya. Boleh betul. Kemudian jejak yang kedua, bentar Bapak Ibu. Freemasonry, mereka tidak menampakkan diri begitu saja, tapi mereka menjadi the man behind the gun. Ada Peter van Beek diutus Belanda untuk tetap mengawal Indonesia agar ada dalam sentara. Agar terlihat resmi formal, dibikinlah IGGI. Kalau suami Trump, dia melanjutkan perjuangan Peter van Beek, maka sejak saat itu bangsa Indonesia selalu ada dalam cengkraman Yahudi. Maka dibentuk sebuah lembaga yang menjadi lembaga think tank, kepanjangan tangan dari Rand Corporation yang memetakan umat Islam seluruh dunia. Lembaga think tanknya untuk menguasai Islam seluruh dunia, hatta Indonesia. Dibentukkan lembaga cabang Rand Corporation Amerika di Santa Monica. Di Indonesia cabangnya adalah ini direkam Pak.